Teman-teman, Anda pengelola organisasi. Yang menentukan organisasi itu berjalan dengan baik apa tidak siapa pertama? Pemimpinnya. Pemimpinnya, jadi rektornya, kepala sekolahnya, ini harus memiliki kepemimpinan yang baik. Karena kepemimpinan itu yang menentukan kualitas sebuah sekolah. Tapi yang kita sering kotak-katik itu bukunya, kurikulumnya, proyek. Iya, selamat sore. Saya berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras nih. Di sebuah acara Garda Pemuda Nasdem, Capres Koalisi Perubahan, Pak Anies tiba-tiba melontarkan kritik pada sistem pendidikan di Indonesia. Ada beberapa hal yang dia sampaikan dan tidak sesuai kenyataannya. Padahal rakyat Indonesia tahu Pak Anies itu mantan Menteri Pendidikan Nasional. Apa dia lupa? Kenapa? Dia hanya menjabat Mendikbud cuma sebentar. Kenapa? Ya, karena tidak sesuai dengan harapan yang dibebankan padanya. Kira-kira menjabat menteri hanya 21 bulan saja. Mulai dari bulan Oktober 2014 sampai bulan Juli 2016 nih. Ada dua kritikan yang menurut fakta yang ada. Apa yang disampaikan jauh dari fakta atau tidak 100% benar. Pertama, soal kurikulum yang berubah-ubah menyebabkan terus-terusan pengadaan buku atau disebut proyek gitu. Ya. Kritikan yang kedua, yakni kualitas guru yang tidak kunjung membaik karena kesejahteraannya guru yang kurang. Benarkah itu? Benar nggak apa yang disampaikan Capres Koalisi Perubahan itu? Pertama, tentang kurikulum. Memang Mendikbud yang sekarang nih, Pak Nadiem Makarim, menyebut saat ini menggunakan kurikulum merdeka. Fokusnya pada kelebihan masing-masing anak. Buku hanya sebagai penarik atau penggali minat siswa. Dan kebetulan nih saat ini kan awal masuk sekolah. Silahkan lihat, masihkah ada keluhan-keluhan orang tua siswa soal mahalnya buku? Tidak juga kan? Sekarang yang lagi marak itu pemberitaan soal PPDB atau pendaftaran siswa baru. Tentu masyarakat tahu sistem pendaftaran mengacu kepada zonasi alias jarak terdekat. Seorang siswa itulah yang jadi indikator diterima tidaknya anak di sebuah sekolah. Nah, memang di beberapa tempat terjadi masalah dan itu tantangan yang perlu dicarikan jalan keluar. Sebelum menerapkan sistem zonasi, kita mengenal sekolah, ada sekolah unggulan. Dan sekolah unggulan ini mendasarkan penerimaan siswa dari kecerdasan anak. Otomatis prestasi yang dihasilkan sekolah tersebut bakal sulit disaingi. Namun dengan sistem zonasi, kemampuan guru ini membuat siswa jadi cerdas, itu tantangannya. Dan sebutan sekolah favorit menyebabkan biaya yang dikeluarkan orang tua siswa lebih tinggi. Artinya Pak Anies mengatakan sekarang ini ada proyek-proyek buku. Sudah tidak relevan, Pak. Lihat saja, keributan atas mahalnya buku pelajaran hampir tidak muncul. Tentu yang kita bicarakan ini sekolah negeri, Pak. Atau yang memang difasilitasi negara. Kalau sekolah swasta, memang hidupnya dari SPP anak-anak ya, anak didik ya, itu bebas saja. Lalu kritikan yang kedua mengenai kesejahteraan guru. Apa Pak Anies lupa? Jangankan guru berstatus PNS, Pak, atau ASN, Pak, atau mungkin yang berstatus P3K. Wong guru swasta aja sampai dosen swasta bisa mendapatkan remunerasi atau bahasa lainnya tunjangan mengajar yang besarnya sama dengan gaji, sekali gaji. Gimana guru-guru tidak sejahtera? Kok bilang kesejahteraan guru kurang? Bapak ini aneh sekali. Bahkan kita bisa lihat, Pak, sekolah negeri di mana?
mulai dari SD negeri, SMP negeri, sampai SMA negeri, yang halaman sekolahnya tidak terdapat mobil pribadi. Kurang sejahtera apa? Memang benar, masih banyak guru swasta yang belum mendapat tunjangan. Tapi itu pasti karena belum memenuhi syarat mendapatkan sertifikasi. Kalau sudah memenuhi syarat, dia bakal mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Monggo, teman-teman cerita nih, apakah masih ada guru-guru yang berstatus ASN atau pegawai negeri sipil yang hidupnya kurang sejahtera? Jika memang benar ada, tolong cermati. Bisa jadi hutangnya banyak. Dia punya tanggungan anak yang kuliah atau keluarga yang butuh biaya perawatan kesehatan besar. Atau memang tidak pandai mengelola pendapatan. Sekarang ini mungkin pendapatan atau penghasilan guru di atas 10 juta tiap bulannya. Kalau guru di Jakarta masih mendapatkan tambahan dari APBD DKI. Sehingga per bulan mungkin membawa pulang 15 sampai dengan 20 juta. Nah, makanya jika dikembalikan hidupnya sejahtera atau tidak, ya tergantung bagaimana guru itu mengelola pendapatannya. Apalagi yang beban mesti ditanggung banyak. Ya, mereka harus pintar-pintar mengatur keuangan. Sekarang, rata-rata guru muslim itu bergelar haji. Setidaknya sudah mendaftar tabungan haji. Kalau ASN lain dipresentasikan, jumlahnya sedikit yang mendaftar ibadah haji. Harusnya Pak Anies kalau mau berbicara ya sesuai dengan kenyataan dong. Miris banget sekelas calon presiden yang didukung Nasdem, Demokrat dan PKS kok menyampaikan kebohongan. Apalagi cerita karangan itu dikatakan di depan garda pemuda Nasdem. Mau jadi apa mereka kelak? Kalau informasi yang diterima berbeda dengan yang terjadi di lapangan, Pak. Tidakkah Pak Anies berpikir kalimatnya itu membuat mereka yang hadir dan datang, gak jadi pendidik? Itu masih mending kalau mereka kemudian membenci guru-guru mereka. Orang yang sudah berjasa mencerdaskan mereka loh Pak. Apa Pak Anies mau bertanggung jawab nih? Sebagai mantan rektor dan mantan Mendikbud, pasti tahu psikologi remaja. Oke lah Pak Anies, mau nyari suara, tapi kok caranya sampai gitu amat? Amat saja, nggak gitu loh padahal. Oke, mestinya dalam acara itu Pak Anies juga mengungkapkan apa positifnya sistem pendidikan sekarang. Sudah banyak berubah Pak sistem pendidikan kita. Pungutan liar di sekolah hampir bisa dibilang tidak ada. Mayoritas sekolah negeri SD hingga SMA sudah gratis. Pemerintah juga sediakan kartu Indonesia Pintar. Sekarang juga ada program guru penggerak yang intinya guru itu bisa mengoptimalkan potensi yang dimilikinya untuk menunjang pembelajaran pada siswa. Kemudian nih beberapa beasiswa juga banyak disediakan pemerintah. Ujian nasional juga sudah dihapuskan Pak. Memang masih ada kekurangan. Namun saat ini kondisi pendidikan kita sudah jauh lebih baik. Ingat Pak Anies, meski Anda berhenti jadi Mendikbud, apa Pak Muhadjir Effendi serta Mas Nadiem, Mendikbud sesudah Pak Anies yang kinerjanya juga bagus. Jangan dikira meski kelas Pak Anies saat ini jadi capres, bekas rektor, pernah jadi Mendikbud, tapi cara menyoroti sistem pendidikan kok kurang pas. Isu kesejahteraan guru sekarang tidak lagi relevan Pak untuk diangkat. Kalau bicara kesejahteraan, biasanya yang kurang sejahtera itu ya guru yayasan. Dan sebagai yayasan itu kebetulan sekali lagi kebetulan punya yayasan pendidikan Islam. Siswa bayarannya mahal, ada uang gedung, ada SPP, per bulan mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan. Belum uang buku, uang catering, gurunya digaji paling besar UMR.
Masa yang kayak gitu salah pemerintah juga? Kenapa yayasan yang menaungi mereka tidak memberi gaji tinggi? Ya tanya kepada yang punya yayasan, jangan salahkan pemerintah. Dengan kapasitas atau calon presiden yang kayak begini nih, bagaimana kita berharap pendidikan di masa mendatang bisa lebih maju? Ya sudahlah sekali berharap Pak Anies. Latar belakangnya memang di sektor pendidikan, tapi menyoroti kurangnya pendidikan di Indonesia saja nggak bisa. Bagaimana bisa memajukan sektor yang lain? Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.